Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama seseorang yang menuntut ilmu dengan orang yang tidak menuntut ilmu? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Berbeda derajatnya seseorang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bersama dengan perwakilan hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kaum yang diberikan akal dan pikiran, maka kita dituntut untuk mencerdaskan diri kita sendiri, lalu mengajak orang lain untuk cerdas pula. Setelah kita memiliki kecerdasan itu, maka digunakan untuk melakukan sesuatu. Dalam bahasa agama, melakukan sesuatu itu artinya beramal. Amal yang disyariatkan agama adalah amal soleh. Amal soleh adalah amal yang tidak mendatangkan kerusakan, kerugian, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Begitu banyak sekali agama mengajarkan kita berbagai macam amal-amal ibadah, khususnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata dari sekian banyak amal itu, hanya 3 amalan saja yang menjadi prioritas utama. Maka tidak heran ketika banyak kiai, ulama, ajengan, para ustadz menjadikan ketiga hal ini harokah pertama sebelum melangkah ke hal-hal yang lainnya. Tidak sedikit pula orang awam, orang umum yang sudah melek terhadap agama memperhatikan juga ketiga hal ini menjadi prioritas utama dalam perencanaan kehidupannya. Di segmentasi manapun dia berusaha mengedepankan ketiga hal ini. Apa yang 3 hal itu? Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua dakwah, dan yang ketiga sosial. Bicara tentang pendidikan, tentu ini prioritas utama. Allah mencintai hambanya yang sampai detik ini tetap dia memposisikan diri sebagai seorang siswa, sebagai seorang santri, sebagai seorang pembelajar. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Karena ilmu Allah itu begitu luas. Kalau kita sampai detik ini hanya belajar 1 item saja, insya Allah hidup kita itu akan menderita dan ketinggalan zaman. Maka tentu kita harus open minded, harus mampu membuka diri. Ketika Kanjeng Nabi mengajarkan kita mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, maka orang yang sungguh Allah jadikan orang baik, orang yang terbaik adalah dia yang paham agama. Maka belajar yang paling baik adalah belajar agama. Maka pendidikan yang terbaik adalah pendidikan agama. Dan segala sesuatu yang mengantarkan pendidikan itu atau yang mengikutinya, mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Dalam kaidah usul fikih disebutkan demikian, segala sesuatu yang membuat perkara itu bisa berdiri tegak, berdiri kokoh, maka tentu pengantarnya, wasilahnya, mediatornya, fasilitatornya juga akan menjadi perkara yang wajib, yang fardu. Ketika bicara dunia pendidikan, dari mulai gurunya, santrinya yang menyediakan fasilitas struktur maupun infrastrukturnya, para agnia yang menjadi donaturnya, dinas-dinas terkait, lembaga-lembaga terkait, organisasi-organisasi terkait yang mereka bersikeras, yang mereka mengukuhkan keyakinannya, yang mempersatukan persepsi maupun frekuensinya bahwa saya harus menopang dunia pendidikan ini, insya Allah itulah orang-orang yang terbaik yang menjadi prioritas kerja dalam agama ini. Maka kita harus hadir di sini.
Perhatikanlah kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang belajar. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama seseorang yang menuntut ilmu dengan orang yang tidak menuntut ilmu? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Berbeda derajatnya seseorang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Bil khusus al-ilmu din, bil khusus adalah ilmu syar'iyah, bil khusus adalah ilmu agama. Tentu beda luar biasa. Berapa bedanya? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Hasyim Asy'ari menjelaskan, darajatul ulama'i fawqal mu'minina bi 700 darajatin. Darajatum ma baina darajataini 500 amin. Derajat seseorang yang memiliki ilmu dengan yang tidak memiliki ilmu adalah sebanyak 70 derajat, 700 derajat, dan setiap derajat itu selisihnya atau intervalnya adalah 50 tahun. 50 tahun dikali 700 derajat, itulah perbedaan orang yang berakal dengan orang yang tidak berakal. Itulah perbedaan antara alim, amil dengan abid. Maka tidak heran ketika kita diingatkan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Perbedaan yang paling signifikan adalah ketika seseorang melaksanakan amal ibadah dengan ilmunya, ada kecenderungan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapapun yang mereka melakukan amal kebaikan, salat, sedekah, puasa, zakat, pergi haji dan umrah, tapi tanpa didasari dengan ilmunya, apal Qur'annya, tidak tahu hadisnya, tidak pernah ngaji kepada ulama, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siap-siap saja amalnya itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuqbalu, tidak akan pernah diterima. Karenanya kita harus meyakini yang memberikan pemahaman ini siapa sih? Yang memberikan ilmu ini siapa sih? Yang memberikan wawasan ini siapa sih? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah, Allah memberikan kemampuan ini kepada yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki dia mampu mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Pertama adalah orang yang bertakwa. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Orang yang berusaha melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dialah orang yang mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang akan dikasih hikmah, dikasih ilmu, dikasih wawasan, kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menjauhi maksiat. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang gemar melaksanakan maksiat, durhaka, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, siapakah yang akan mendapatkan ilmu itu? Adalah orang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkannya. Karena apa? Karena tanpa ilmu dia tidak akan beramal. Maka seorang ilmu itu adalah yang mengumpulkan ilmu dengan amal. Kalau salah satunya tidak ada, tidak disebut ulama. Berilmu saja tidak beramal, bukan ulama, bukan santri, bukan muslim sejati. Beramal saja tanpa ilmu, maka bukan ulama, bukan muslim sejati. Karenanya harus dipersatukan kedua-duanya, ilmu dengan amal. Prioritas yang kedua adalah dakwah, mengajak amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tahu enggak bahwa kalian itu adalah umat terbaik yang seperti apa? Yang punya obsesi mengajak kepada kebaikan, lalu melarang orang untuk tidak melakukan makar maksiat. Itulah umat terbaik. Tapi wal takum minkum ummatun. Tapi umat terbaik itu ya tidak harus semuanya, hanya sebagian saja yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolonglah sebagian ada yang fokus mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Itulah umat terbaik. Lalu ketika kita bicara tentang dakwah, mengajak amar ma'ruf nahi 'anil munkar, mana yang paling baik? Tentu jawabannya adalah perang dengan darah. Tetapi harus tahu komposisinya. Dalam konteks sekarang, perang ini belum ada ajakan, belum ada himbauan, belum ada instruksi dari sultan atau dari pemimpin atau dari pemerintah yang memang bertanggung jawab akan hal itu.
Berarti kalau tidak ada ajakan perang itu, jangan membawa diri kepada kehancuran. Jangan perang sendiri tanpa belajar terlebih dahulu, tanpa bawa senjata terlebih dahulu, hukumnya bisa jatuh haram. Karena yang paling penting dari atau esensi daripada perang itu adalah bukan membuat orang berdarah-darah lantas dia meninggal dunia, bukan. Tapi bagaimana kita memasukkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, lalu dengan perang itu dia bisa mengenal Allah, bisa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengibarkan bendera la ilaha illallah. Maka kata para ulama, jika ada cara yang lebih efektif, jika ada cara yang lebih lembut, tanpa kita harus mengangkat senjata sehingga membuat orang itu mendapatkan hidayah mengenal Allah Subhanahu wa taala, itulah yang paling utama. Artinya Islam sama sekali tidak mengenal terorisme, tidak mengenal kekerasan. Kalau dia bersikap frontal, keras hati, sungguh itu bukan ajaran Islam. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Berarti siapapun yang dia mandalla ala khairin kafa'ilihi, siapapun dia yang mengajak kepada kebaikan, ngajak sholat, ngajak jumatan, ngajak sedekah, ngajak menyantuni fakir miskin, ngajak sayang kepada anak yatim, dia adalah orang yang telah melakukan prioritas kerja agama. Poin kedua yaitu dakwah bil haq. Kemudian yang ketiga, prioritas utama itu adalah bersosial, artinya berempati, bersikap peduli. Ahibba linnasi kama tuhibbu linafsika. Kita itu harus berusaha mencintai orang lain itu seperti mencintai diri kita sendiri. Tetapi perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW, esensi daripada berjiwa sosial adalah manistaghnahu anin nasi ja'ala ginahu fi nafsihi. Seseorang yang dia berusaha mandiri berdikari, tidak bergantung terhadap orang lain, punya profesi, punya kapasitas, punya kompetensi, punya keahliannya sendiri, ja'ala ginahu fi nafsihi, maka itulah orang yang Allah cukupkan rezekinya, maka itulah orang yang sebenarnya. Artinya kita itu tidak akan punya jiwa sosial, tidak akan punya jiwa empati kalau kebutuhan dapur sendiri tidak terpenuhi atau belum terpenuhi. Seseorang bisa beristiqomah dakwah atau berkiprah di dunia pendidikan dengan catatan masalah rumah tangganya sudah terselesaikan. Inilah kalau misalkan kita sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bisa mandiri, punya rezeki sendiri, punya pendapatan sendiri, punya kekuatan secara ekonomi, punya kekuatan secara finansial, maka kepada siapakah kita harus berempati? Yang pertama tentu bersosial itu yang pertama dan yang paling utama adalah kepada kedua orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setelah kita mumpuni, mantap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka muliakanlah ibu bapak kita. Kemudian yang kedua, kepada siapa kita harus berempati, memiliki jiwa sosial yang tinggi? Yang kedua adalah kepada anak istri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan peduli yang paling utama adalah jangan biarkan mereka sengsara di dunia dan di akhirat. Maka Allah titipkan fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Allah titipkan anak istri itu kepada suami, kepada laki-laki, yang dimana laki-laki itu punya potensi yang kuat untuk menafkahi anak istrinya, mengajarkan mereka agar sholat, agar baca Quran dengan baik, agar mereka mampu bersedekah, agar mereka mampu bersosial, punya tetangga yang baik. Maka tentu kalau tadi sudah punya potensi di dalam diri kita, yang ketiga kita harus berempati kepada siapa? Kepada tetangga. Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kepada tetangga. Kenapa? Karena tetangga yang pertama kali perhatian kepada kita. Saat kita sakit mereka datang. Tidak mungkin kita mampu melaksanakan sholat berjamaah kalau tanpa ada tetangga. Tidak mungkin kita melaksanakan kajian rutin, pengajian rutin kalau tidak ada tetangga. Tidak mungkin kita melaksanakan syukuran, khitanan, walimahan kalau tidak ada tetangga.
Terlebih lagi apabila kita meninggal dunia, maka yang pertama kali mendengar kabar itu lalu beramai-ramai mendoakan kita, merekalah para tetangga. Sehingga agar kita mendapatkan kebaikan daripada tetangga itu, kitalah yang harus terlebih dahulu dimulai dari sekarang. Mari berempati sosial yang tinggi kepada tetangga-tetangga kita. Insya Allah ketika kita melakukan tadi 3 prioritas kerja agama ini, di dunia pendidikan kita berkiprah, paling tidak orientasinya segala sesuatu yang mengantarkan kepada dunia pendidikan. Kita menitipkan anak di sekolah atau di pesantren, lalu kita mencari nafkah, nafkahnya diberikan untuk biaya pendidikan, tentu berarti kita itu telah melakukan prioritas kerja yang paling utama. Kemudian gara-gara kita mengajak anak kita agar tidak keluyuran, tidak keliaran, lalu dititipkan anak kita di pesantren, ngaji, menghafal Al-Quran agar jadi anak soleh, berarti kita mandala ala khairin. Kita telah melakukan program kerja yang kedua, yaitu dakwah. Maka sosial yang paling utama, yang paling tinggi adalah tadi kita mencoba menafkahi anak istri kita, nafkah lahir dan batin. Dan di antara nafkah lahirnya adalah diberikan makan, nafkah batinnya diajarkan pendidikan agama. Kalau memang kita punya kepentingan, kesibukan sendiri, maka masalah agama ini dititipkan kepada yang ahlinya, kepada para ulama, para ajengan, kiai, ustadz, atau di pondok pesantren. Itulah langkah strategis. Kalau kita melaksanakan ketiga poin ini bisa dilakukan secara bersamaan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, maka Allah pasti akan mudahkan setiap langkah kita. Itulah yang disebut dengan berkah hidup kita. Hadirnya kita di muka bumi ini khairun nas anfa'uhum linnas, mampu membawa manfaat bagi manusia yang lainnya, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.